Wah wah wah, tepat diumumkan media nasional beberapa jam yang lalu. Ini baru penemuan spektakuler. Pemain keturunan super grade A top level Eropa di klub besar Italia Udinese ditemukan. Berinisial JE. Apakah langsung dinaturalisasi timnas Indonesia dan main lawan Cina kah? Nah, ini baru super top Marco Top. Klub raksasa Inggris Manchester United umumkan pertandingan lawan ASEAN All-Star. Shin Tae-yong jadi pelatihnya dan bawa pemain Jay Edzes oleh Romanya Tom Hayekah. Temukan ulasan lengkapnya di sini. Nah, ini dia. Info A1 khusus subscriber setia Indonesian Soccer. Media ini bocorkan satu sosok pemain keturunan baru yang siap dinaturalisasi untuk timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Kira-kira siapa ya sosoknya? Wah wah wah, timnas Belanda U17 dipastikan gagal lolos Piala Dunia U17. Bakalan naturalisasi pemain keturunan Indonesia kah? Yes, ini baru kabar gembira. PSSI resmi kerjasama dengan perusahaan kelas dunia demi amunisi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti apa perusahaan tersebut? Akhirnya buka aib sendiri. Fahri Husaini, pengagum lokal Pred, sangat berani sindir keras pelatih asuhan Shin Tae-yong. Kira-kira kayak gimana ya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Wow, ini benar-benar kabar super mantap. Pemain keturunan super grade A ditemukan di klub besar Italia Udinese. Apakah bisa segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia? Berinisial JE. Siapa dia sebenarnya? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Nama Jurgen Eklenkamp kini tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola, terutama di Serie A Italia, di mana ia saat ini membela klub Udinese sebagai salah satu pemain andalan. Untuk lebih mengenal sosoknya, Jurgen Eklenkamp adalah pria kelahiran Zenit pada 5 April 2000. Sebagai seorang gelandang tengah, Eklenkamp dipercaya memiliki peran penting di lini tengah tim. Namun tak hanya itu, ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau gelandang kanan, memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam menentukan posisi terbaik baginya di lapangan. Yang menarik, Jurgen Eklenkamp adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Serie A. Sebuah prestasi yang sama dengan Jay Edzes, kapten timnas Indonesia, atau Thijs Dallinga yang kini membela Bolonya. Ternyata kompetisi tertinggi di Liga Italia ini dihuni oleh beberapa pemain keturunan Indonesia, meski tidak semuanya bisa dinaturalisasi. Namun status Eklenkamp sebagai pemain yang belum bisa membela timnas Indonesia terkait dengan masalah garis keturunannya. Meskipun memiliki darah Indonesia, garis keturunan Jurgen berasal dari buyutnya, satu generasi di atas kakek dan neneknya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Eklenkamp sulit untuk dinaturalisasi, karena menurut regulasi FIFA, pemain yang memiliki garis keturunan dari generasi buyut sudah dianggap melanggar aturan perpindahan kewarganegaraan pemain. Namun, ada solusi yang mungkin membuka peluang bagi Eklenkamp untuk membela Indonesia. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang ingin dinaturalisasi harus tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Jika Eklenkamp memenuhi syarat ini, maka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia bisa terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin melihat Jurgen Eklenkamp bergabung dengan timnas Indonesia di masa depan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Tepat tadi malam diumumkan lewat media Korea. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar ini di timnas Indonesia. Apakah kode jadi pelatih ASEAN All-Star lawan Manchester United kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini kembali menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan sebuah tim baru. Namun kali ini bukan untuk klub atau tim nasional, melainkan untuk memimpin tim ASEAN All-Stars.
sebuah tim yang dibentuk khusus untuk menghadapi klub besar asal Inggris, Manchester United. Tim All Stars ini nantinya akan bertanding melawan Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil pada Rabu 28 Mei 2025. Tim ini akan dihuni oleh pemain-pemain pilihan terbaik dari Asia Tenggara. Meski begitu, sebelum isu ini berkembang, Shin Tae-yong pernah mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima tawaran untuk kembali melatih setelah berpisah dengan PSSI. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan untuk mengambil jeda sejenak setelah 5 tahun memimpin timnas Indonesia. Saya berencana untuk beristirahat selama 1 tahun dan belum ingin kembali menjadi manajer, ujarnya seperti yang dikutip dari laman New Daily. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa selama masa istirahatnya, dia berniat untuk memperdalam ilmu sepak bolanya. Saya berencana untuk mempelajari sepak bola lebih lanjut selama saya beristirahat, lanjutnya. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa masa depan adalah hal yang tak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saya akan senang jika mendapatkan tawaran dari tim yang bagus, tetapi saya tidak akan terlalu serakah dan lebih memilih untuk beristirahat, jelasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Shin Tae-yong seharusnya segera kembali melatih atau memang lebih baik mengambil waktu untuk beristirahat dan belajar lebih banyak lagi tentang sepak bola? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Yes, doa publik terkabul. Info A1 khusus subscriber Indonesian Soccer. Calon amunisi naturalisasi keturunan baru lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 nyatakan siap gabung timnas Indonesia. Wah, siapa dia? Satu lagi pemain keturunan yang menunjukkan semangat besar untuk membela timnas Indonesia, yakni Delano van der Heijden. Pemain yang berdarah Maluku ini memiliki tekad kuat untuk mengenakan jersey merah putih dan memberikan kontribusinya bagi tanah leluhurnya. Delano Diego van der Heijden lahir di Belanda pada 29 September 2004. Meskipun dilahirkan di negeri kincir angin, darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya berasal dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Sejak usia 6 tahun, Delano sudah mulai menimba ilmu di Akademi Feyenoord Rotterdam, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda. Nama Delano semakin mencuri perhatian ketika ia mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Keinginan tersebut ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagram @bloodindonesia.id, di mana Delano menyatakan bahwa ia sudah sangat tidak sabar untuk bermain bersama skuad Garuda. Saya berharap secepat mungkin karena saya memang ingin membela Indonesia, tulis Delano dalam unggahannya. Bahkan postingan tersebut juga dibagikan ulang oleh Delano di Instagram Stories pribadinya. Rumor mengenai kemungkinan Delano van der Heijden untuk dinaturalisasi sudah beberapa kali terdengar di media. Namun hingga saat ini PSSI masih belum menunjukkan langkah konkret untuk mewujudkan rumor tersebut. Perjalanan karier Delano di Feyenoord bisa dibilang cukup mulus. Setelah menuntaskan pendidikan sepak bolanya di Akademi Feyenoord, ia mulai bermain di tim U17 pada 2020. Setahun kemudian, Delano naik ke level U18 dan melanjutkan ke tim U21 pada 2022. Sebagai gelandang serang dan winger, Delano tampil gemilang di Feyenoord U18, mencetak 12 gol dan menyumbang 10 assist dalam 22 pertandingan. Performa impresifnya tersebut membawanya mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam skuad utama Feyenoord di ajang UEFA Conference League musim 2021-2022. Meskipun ia belum sempat turun ke lapangan hingga Feyenoord mencapai final turnamen tersebut, kesempatan yang diberikan oleh klub menandakan bahwa Delano adalah talenta yang sangat diperhitungkan. Apakah kalian juga menantikan Delano van der Heijden membela timnas Indonesia? Seperti apa menurut kalian potensi besar yang bisa dia bawa ke timnas? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Dasar pelatih gak tahu malu dan gak tahu diri. Coach Fahri Husaini belak-belakan sindir keras timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto usai lolos Piala Dunia U17 2025. Apa yang ia sampaikan? Keberhasilan Nova Arianto membawa timnas U17 Indonesia melangkah sejauh ini tentu patut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
Salah satu yang memberikan penghargaan adalah Fakhri Husaini, mantan pelatih timnas Indonesia yang sudah cukup lama dikenal dalam dunia sepak bola Indonesia, khususnya untuk kelompok usia. Fakhri Husaini yang kini berusia 59 tahun pernah melatih timnas U14, U16, hingga U19 Indonesia. Selain dikenal karena kiprahnya sebagai pelatih, Fakhri juga sering menyuarakan kritik terhadap kebijakan PSSI, termasuk ketidaksepakatan beliau terhadap program naturalisasi pemain demi meningkatkan prestasi timnas. Setelah melihat pencapaian gemilang Nova Arianto yang berhasil membawa timnas U17 Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi resmi, Fakhri Husaini tak ragu untuk mengucapkan selamat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Nova Arianto, staf pelatih, dan seluruh ofisial tim atas kerja keras yang telah mereka tunjukkan. Selamat untuk timnas U17 Indonesia, sukses untuk Coach Nova, tim pelatih, dan staf, ujar Fakhri Husaini. Doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025, lanjutnya. Semoga capaian hebat ini menginspirasi pemain muda potensial lain dari seluruh Indonesia untuk mewujudkan mimpinya, tuturnya penuh harap. Apa pendapat kalian mengenai keberhasilan timnas U17 ini? Apakah pencapaian ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk lebih berkembang? Berikan komentar kalian di bawah. Sungguh aneh tapi nyata, timnas U17 Belanda gagal lolos Piala Dunia, malah disarankan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Wah, kok malah kebalik? Temukan jawabannya di sini. Setelah timnas Belanda U17 gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025, sebuah wacana menarik muncul di media sosial. Beberapa netizen Indonesia mengusulkan agar Belanda mulai mempertimbangkan naturalisasi pemain Indonesia untuk memperkuat tim mereka. Wacana ini muncul setelah mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025, sementara timnas Belanda U17 justru gagal. Kayaknya perlu naturalisasi pemain Indonesia, tulis akun @hrifaki_75 mengomentari kegagalan timnas Belanda U17. Akun lain, @ign_farm_1 juga ikut berkomentar, butuh naturalisasi nih kayaknya Belanda. Usulan ini pun mengundang perhatian banyak orang setelah melihat hasil mengecewakan yang diraih oleh timnas Belanda U17. Meski demikian, kegagalan Belanda sebenarnya terjadi setelah mereka tergabung di grup A4 kualifikasi Piala Eropa U17 2025, yang juga menjadi bagian dari kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Dalam grup tersebut, Belanda bersaing dengan Portugal, Serbia, dan Hungaria. Sayangnya, hasil yang mereka dapatkan jauh dari harapan. Belanda kalah 1-3 dari Portugal, dipermalukan 0-1 oleh Serbia, dan hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Hungaria. Akibatnya, timnas Belanda U17 harus puas finish di posisi juru kunci dengan 1 poin saja, yang berarti mereka gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan diadakan di Qatar pada 3-27 November 2025. Tentu saja, wacana naturalisasi pemain Indonesia untuk timnas Belanda ini hanya sebuah candaan atau opini dari beberapa netizen. Namun dengan kegagalan Belanda di kualifikasi, sepertinya ini menjadi topik yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah wacana naturalisasi ini hanya gurauan atau ada benarnya? Apa yang perlu dilakukan timnas Belanda U17 untuk bangkit di masa depan? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Mampus kau pengamat bola baru abal-abal nekat buat pernyataan bodoh soal naturalisasi pemain keturunan Indonesia, langsung diskakmat keras fans timnas Indonesia kayak gini. Sumpah ngeri banget. Musisi Didi Riyadi baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari netizen setelah mengkritik program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Dalam program Catatan Demokrasi di TV One, Didi yang juga dikenal sebagai drummer band Element, turut menjadi narasumber dan memberikan pandangannya terkait pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Didi mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit terganggu dengan komentar pelatih Bahrain, Dragan Talajic, yang mengkritik komposisi pemain timnas Indonesia. Dalam komentarnya,
Dragan Talajic menyatakan bahwa setiap kali melihat timnas Indonesia bermain, ia selalu melihat ada 2 atau 3 pemain baru yang berasal dari Belanda dan Inggris. Namun tidak ada yang berasal langsung dari Indonesia. Saya sering menonton pertandingan Indonesia. Setiap menonton saya melihat ada 2-3 pemain baru, tapi dari Belanda dan dari Inggris tidak ada dari Indonesia, ungkap Didi menirukan pernyataan pelatih Bahrain. Kalian punya jutaan penduduk, tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda. Tapi tidak ada yang salah, kami menghormati timnas Indonesia dan kita datang untuk menang, lanjutnya. Didi menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi pemain muda yang belum maksimal. Saya yakin di Indonesia banyak banget bibit-bibit yang luar biasa. Kenapa ini tidak bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan? Ujarnya. Namun komentar Didi ini justru memicu reaksi negatif dari banyak netizen, terutama para penggemar sepak bola Indonesia yang merasa komentar tersebut kurang sensitif. Sebagian besar netizen mengkritik Didi melalui berbagai unggahan di Instagram. Bahkan beberapa netizen mulai menyerang kehidupan pribadinya dengan menyindir Didi yang hingga kini belum menikah di usia 43 tahun. Pak Didi mau tanya nih, katakanlah dari sekitar 150 juta wanita penduduk Indonesia kok cari satu aja gak ketemu Pak? Kata salah satu netizen. Dari 300 juta jiwa satu aja gak nyantol sih Mas Didi? Tulis netizen lain dengan sindiran pedas. Pernyataan Didi ini memunculkan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dengan beberapa mendukungnya, sementara yang lain merasa bahwa ia tidak memahami kompleksitas timnas dan naturalisasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Didi Riyadi soal naturalisasi pemain di timnas Indonesia tepat atau justru sebaliknya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Saking ngebetnya ingin datangkan kapten timnas Indonesia Jay Itzes, klub raksasa Inter Milan sampai lakukan hal mengejutkan ini. Kira-kira apa ya? Inter Milan tampaknya benar-benar serius dalam upaya mereka untuk merekrut kapten tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Jay Itzes, pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Pasalnya, kabar terbaru mengungkapkan bahwa Inter telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau langsung laga antara Lecce dan Venezia FC di pekan ke-31 Liga Italia 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, Inter Milan kini tengah memprioritaskan pembelian bek muda untuk memperkuat skuad mereka. Jay Itzes pun masuk dalam radar mereka setelah tampil impresif dalam mengawal pertahanan Venezia sepanjang musim ini. Calcio Mercato melaporkan bahwa performa solid Itzes di lini belakang Venezia telah menarik perhatian tim pemantau Inter Milan. Bukan rahasia lagi bahwa Inter tengah mencari bek muda untuk dikembangkan di samping para pemain seniornya, dan performa Itzes telah mencuri perhatian tim pemantau Nerazzurri, tulis Calcio Mercato. Inter Milan bahkan mengirimkan seorang pemandu bakat ke pertandingan Lecce melawan Venezia yang digelar di Stadion Comunale Via del Mar pada Minggu 6 April 2025. Laga yang berakhir imbang 1-1 ini menjadi kesempatan bagi pemandu bakat Inter untuk mengamati performa Itzes secara langsung. Namun, bukan hanya Itzes yang menjadi sorotan. Mereka juga tertarik dengan penampilan striker muda Lecce, Nikola Krstovic. Menurut laporan Calcio Mercato, pemandu bakat Inter hadir di stadion dengan tujuan utama untuk memantau Itzes dan Krstovic. Karena alasan itu, seorang pemandu bakat Inter hadir di Stadion Via del Mar saat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia. Tujuannya jelas, memantau langsung performa Jay Itzes dan Krstovic, terang Calcio Mercato. Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa potensi Lecce dan Venezia untuk terdegradasi dari Serie A musim depan bisa mempermudah proses transfer kedua pemain muda ini, yang dianggap sangat potensial untuk masa depan tim. Apakah kalian juga melihat Jay Itzes sebagai salah satu bek muda dengan potensi besar yang bisa bersinar di Inter Milan? Atau mungkin kalian punya pendapat lain soal transfer ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Ini baru super mental baja, Maarten Paes berikan pesuar keras jelang timnas Indonesia versus Cina yang bisa bikin negeri tirai bambu itu ketakutan. Wah, apa ya yang ia sampaikan?
Maarten Paes memandang masa depan timnas Indonesia semakin cerah setelah timnas U17 Indonesia berhasil memastikan diri melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Ia menilai pencapaian ini sebagai sebuah tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih baik, terutama dengan hasil positif yang ditunjukkan oleh tim kelompok umur. Masa depan terlihat cerah, ungkap Maarten Paes melalui unggahan Instagramnya, di mana ia membagikan foto timnas U17 Indonesia yang sukses lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini tentu saja menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia, mengingat mereka berhasil melangkah jauh di ajang internasional. Saat ini timnas U17 Indonesia sudah memastikan tempat di perempat final dan otomatis mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Tim asuhan Nova Arianto masih memiliki laga ketiga di grup C yang dijadwalkan melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Untuk laga melawan Afghanistan, Nova Arianto telah menyiapkan strategi rotasi pemain. Ia berencana memberi kesempatan kepada para pemain yang belum tampil di dua laga sebelumnya, memberikan mereka peluang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini juga menjadi langkah cerdas dari Nova untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisik para pemain, terutama menjelang babak perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan datang. Tentu saja dengan segala pencapaian dan strategi yang diterapkan, masa depan timnas U17 Indonesia tampak semakin cerah. Apakah kalian juga optimis melihat potensi luar biasa dari para pemain muda Indonesia ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar cerdas. PSSI resmi kerjasama dengan perusahaan kelas dunia. Sampai ada sosok Rizky Ridho yang jadi role model. Apakah PSSI untung sangat besar? Ini penjelasannya. PSSI resmi menjalin kerjasama dengan Konami, yang berarti pengembang video game ternama ini kini memiliki lisensi untuk menampilkan timnas Indonesia dalam game eFootball. Kolaborasi antara kedua pihak tersebut diumumkan pada Selasa 8 April 2025 di Jakarta dan akan berlangsung selama 1 tahun. Junichi Kaya, General Producer Konami, mengungkapkan bahwa dalam game eFootball, timnas Indonesia akan hadir dengan balutan jersey resmi dan wajah pemain yang sangat akurat, karena sudah mendapatkan lisensi resmi dari PSSI. Kami dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan PSSI dan GSI untuk pertama kalinya. Pemain-pemain hebat Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Sandy Walsh bisa dimainkan dalam game, kata Junichi dalam acara tersebut seperti dikutip Rabu dalam kurung 9 April 2025. Selain itu, Junichi menambahkan kalian bisa menciptakan pengalaman autentik seperti di kehidupan nyata. Jersey dan wajah pemain akan akurat. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman baru bagi para pemain game yang bisa merasakan bagaimana rasanya bermain dengan para pemain timnas Indonesia. Sementara itu, Marsal Masita, Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia dalam kurung GSI, yang mewakili PSSI sangat antusias dengan kolaborasi ini. Menurutnya, kerjasama dengan Konami ini merupakan bukti bahwa timnas Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dunia. Kerjasama ini bukan sekadar pendapatan, tapi juga pengakuan. Ini kerjasama yang penting karena cuma sedikit negara Asia yang bisa bekerja sama langsung dengan Konami, ucap Marsal dengan penuh semangat. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, PSSI dan Konami juga meluncurkan eFootball Indonesia Cup 2025, sebuah turnamen resmi. Meskipun detail lebih lanjut mengenai turnamen tersebut belum diungkapkan, keberadaan turnamen ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar game dan sepak bola Indonesia. Konami juga tidak menutup kemungkinan bahwa Liga 1 Indonesia akan memiliki lisensi di eFootball di masa depan. Selain itu, mereka sedang mencari legenda-legenda sepak bola Indonesia untuk ditampilkan dalam game yang sudah diunduh lebih dari 750 juta kali di seluruh dunia. Kerjasama ini tentu menjadi langkah besar untuk mengenalkan sepak bola Indonesia ke panggung internasional, baik di dunia nyata maupun dunia game. Apakah kalian sudah tidak sabar untuk memainkan timnas Indonesia di eFootball? Atau mungkin ada pemain atau legenda Indonesia yang kalian harapkan tampil di game ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Memang ilmu hebat Shin Tae-yong begitu menular ke anak asuh Nova Arianto. Penerus Marcelino Ferdinand yaitu Evandra Florasta sangat berani katakan hal ini padahal timnas U17 sudah berhasil lolos Piala Dunia. Ini faktanya. Evandra Florasta, bintang muda tim nasional Indonesia U17 dengan percaya diri memastikan Garuda Asia akan menyapu bersih fase grup Piala Asia U17 2025. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia U17 bakal berusaha keras untuk meraih kemenangan saat melawan Afghanistan U17 di partai pamungkas grup C. Evandra sangat optimis karena ia merasa baik permainan maupun mental tim sudah siap untuk menghadapi lawan terakhir mereka. Ia mengatakan mental kami sangat kuat. Terbukti di 2 laga penting sebelumnya kami bisa mengatasi tantangan dengan baik. Kami menguasai pertandingan sejak babak pertama. Meskipun di awal babak kedua kami kebobolan lewat gol penalti. Mental anak-anak tetap kuat dan akhirnya kami bisa membalikan keadaan. Ujarnya setelah kemenangan atas Yaman pada Rabu, 9 April 2025. Kemenangan atas Yaman menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 yang semakin menambah rasa percaya diri mereka. Sebagai penutup, Evandra menegaskan optimisme tim jelang laga terakhir di grup C melawan Afghanistan rasanya sangat senang. Alhamdulillah, semoga di laga selanjutnya kami bisa sapu bersih menang lagi lawan Afghanistan, tutupnya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, tim Garuda Asia tampaknya semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Apakah kalian yakin mereka akan terus melaju dengan kemenangan? Berikan komentar dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia U17.